Arjuna adalah nama seorang tokoh protagonis dalam Wiracarita Mahabharata. Ia dikenal sebagai anggota Pandawa yang berparas tampan, menawan, dan berhati lemah lembut. Dalam Mahabharata diriwayatkan bahwa ia merupakan putra Prabu Pandu, Raja di Hastinapura, dengan Dewi Kunti, putri Prabu Surasena, Raja Wangsa Yadawa di Mathura. Mahabharata mendeskripsikan Arjuna sebagai teman dekat Krishna yang disebut dalam kitab Purana sebagai awatara atau penjelmaan Dewa Wisnu. Hubungan antara Arjuna dan Krishna sangat erat, sehingga Arjuna meminta kesediaannya sebagai penasihat sekaligus kusir kereta Arjuna saat perang antara Pandawa dan Kurawa berkecamuk atau Bharatayuddha. Dialog antara Krishna dan Arjuna sebelum perang Bharatayuddha berlangsung terangkum dalam suatu kitab tersendiri yang disebut Bhagavad Gita, yang secara garis besar berisi wejangan suci yang disampaikan oleh Krishna karena Arjuna mengalami keraguan-raguan untuk menunaikan kewajibannya sebagai seorang kesatria di medan perang. Dalam Mahabharata diceritakan bahwa Prabu Pandu tidak bisa melanjutkan keturunan karena dikutuk oleh seorang resi. Kunti, istri pertamanya, menerima anugerah dari Resi Durwasa sehingga mampu memanggil dewa sesuai keinginannya dan juga dapat memperoleh anugerah dari dewa yang dipanggilnya. Pandu dan Kunti memanfaatkan anugerah tersebut untuk memanggil Dewa Yama, Dewa Bayu, dan Dewa Indra, yang kemudian memberi mereka 3 putra. Dari Dewa Yama, keduanya diberi anugerah seorang putra yang diberi nama Yudhistira. Dari Dewa Bayu, mereka mendapatkan anugerah putra bernama Bima. Dan Arjuna merupakan putra ketiga yang terlahir sebagai anugerah dari Dewa Indra, pemimpinnya para dewa. Ia lahir di lereng Gunung Himawan di sebuah tempat yang disebut Sasringa pada hari saat bintang utara Palguna tampak di zenit. Arjuna dididik bersama dengan saudara-saudara yang lain, para Pandawa dan Kurawa, oleh Guru Drona. Kemahirannya dalam ilmu memanah sudah tampak sejak kecil. Pada usia muda, ia mendapat gelar Maharati atau kesatria terkemuka. Dalam suatu ujian, Guru Drona meletakkan burung kayu pada pohon, lalu menyuruh muridnya satu persatu untuk membidik burung tersebut. Kemudian menanyakan apa saja yang sudah mereka lihat. Banyak murid yang menjawab bahwa mereka melihat pohon, cabang, ranting, dan segala sesuatu yang dekat dengan burung tersebut, termasuk burung itu sendiri. Ketika tiba giliran Arjuna untuk membidik, Guru Drona menanyakan apa yang dilihatnya. Arjuna menjawab bahwa ia hanya melihat burung saja, tidak melihat benda yang lainnya. Hal itu membuat Guru Drona kagum dan meyakinkannya bahwa Arjuna sudah berkembang pesat dan berjanji akan mewariskan seluruh ilmu memanahnya untuk Arjuna. Atas pengabdian, ketulusan hati, dan keahlian Arjuna, Guru Drona memberikan sebuah astra yang bernama Brahmastra. Guru Drona juga mengajarkan kepada Arjuna tentang cara memanggil dan menarik astra tersebut. Menurut Mahabharata, Brahmastra hanya dapat ditunjukkan kepada dewa, raksasa, setan jahat, dan makhluk sakti yang berbuat jahat, agar dampaknya tidak berbahaya. Arjuna memiliki sifat cerdik, pandai, pendiam, teliti, sopan santun, berani, dan suka melindungi yang lemah. Ia adalah petarung tanpa tanding di medan laga meski tubuhnya tak sekuat Bima. Berparas rupawan, berhati lembut, meski berkemauan baja. Kesatria dengan segudang istri dan kekasih meski mampu melakukan tapa yang paling berat. Seorang kesatria dengan kesetiaan terhadap keluarga yang mendalam, tetapi kemudian mampu memaksa dirinya sendiri untuk membunuh saudara tirinya karena di perang Bharatayuddha. Beberapa istri Arjuna yang paling terkenal antara lain, Drupadi adalah anak dari Raja Drupada dari kerajaan Pancala. Dalam sebuah sayembara di kerajaan Pancala, Arjuna memenangkan sayembara memanah yang diadakan Raja Drupada untuk mencari jodoh untuk putrinya yaitu Drupadi. Setelah memenangkan sayembara tersebut, Arjuna membawa pulang Drupadi untuk dipertemukan dengan Ibu Kunti dan seluruh saudara-saudaranya. Namun ketika Arjuna mengatakan bahwa ia membawa pulang hadiah kemenangan dari sayembara memanah di negeri Pancala, Ibu Kunti yang berada di dalam tempat istirahatnya berkata,
Berbagilah dengan semua saudara-saudaramu. Arjuna dan para saudaranya pun kaget mendengar berita itu karena kelima Pandawa sangat patuh dan melakukan apa saja yang dikatakan oleh Ibu Kunti, walaupun bisa dibilang itu semua adalah kesalahpahaman atas apa yang disampaikan Ibu Kunti. Maka Drupadi pun menikah dengan kelima Pandawa. Subhadra tidak lain merupakan adik perempuan dari Sri Krishna dan Raja Balarama. Arjuna menikahinya ketika ia tinggal di Dwarka yang masuk ke dalam wilayah kerajaan Subhadra. Dari pernikahan mereka lahirlah seorang putra bernama Abhimanyu yang harus gugur pada perang Bharatayuddha di Kurukshetra. Dan dari istri Abhimanyu inilah yang kemudian menurunkan Prabu Parikesit. Ulupi adalah seorang wanita yang memiliki badan naga. Ia adalah putri dari Raja Naga Kauravya. Suatu saat Arjuna sedang mandi di sungai. Saat itu Ulupi datang dengan wujud setengah naga dan meminta dinikahi karena melihat paras Arjuna yang rupawan. Arjuna pun akhirnya setuju menikah dengan Ulupi dan dikaruniai putra yang diberi nama Irawan. Citrangada merupakan putri kerajaan Manipur. Arjuna menikahi Citrangada ketika perjalanan menuju Manipur. Keduanya menikah di Manipur dan dikaruniai anak yang bernama Babru. Dalam pertempuran di Kurukshetra atau Bharatayuddha, Arjuna bertarung dengan para kesatria dari pihak Kurawa. Tak jarang ia membunuh mereka. Dalam pertempuran itu, Arjuna sengaja untuk tidak membunuh para Kurawa, mengingat sumpah dari kakaknya Bima untuk menghabisi seluruh Kurawa. Arjuna bertarung dengan gagah berani bersama Krishna sebagai kusirnya. Tidak terkecuali melawan sang kakek yang notabene adalah panglima perang dari pihak Kurawa, yaitu Bhisma yang Agung. Di awal pertempuran, Arjuna masih dibayangi oleh kasih sayang Bhisma sehingga ia masih segan untuk membunuhnya. Hal itu membuat Krishna marah berkali-kali. Dan Arjuna berjanji bahwa kelak ia akan mengakhiri nyawa Bhisma. Pada pertempuran hari ke-10, Arjuna berhasil membunuh Bhisma dan usaha tersebut dilakukan atas bantuan dari Sri Kandi. Setelah Abhimanyu putra Arjuna gugur pada hari ke-13, Arjuna bertarung dengan Jayadrata untuk membalas dendam atas kematian putranya. Pertarungan antara Arjuna dan Jayadrata diakhiri menjelang senja hari dengan bantuan dari Krishna. Pada pertempuran hari ke-17, Arjuna terlibat dalam duel sengit melawan Karna. Ketika panah Karna meleset menuju kepala Arjuna, Krishna menekan kereta Arjuna ke dalam tanah dengan kekuatan saktinya sehingga panah Karna meleset beberapa inci dari kepala Arjuna. Saat Arjuna menyerang Karna kembali, kereta Karna terperosok ke dalam lubang karena sebuah kutukan. Karena turun untuk mengangkat kembali keretanya yang terperosok, Salya kusir keretanya menolak untuk membantunya. Karena mematuhi etika peperangan, Arjuna menghentikan penyerangannya bila kereta Karna belum berhasil diangkat. Pada saat itulah Krishna mengingatkan Arjuna atas kematian Abhimanyu yang terbunuh dalam keadaan tanpa senjata dan tanpa kereta. Dilanda oleh pergolakan batin, Arjuna melepaskan panah Rudra yang mematikan ke kepala Karna. Senjata itu pun akhirnya memenggal kepala Karna. Dalam bahasa Sanskerta, nama Arjuna berarti yang bercahaya. Arjuna memiliki nama kecil Permadi, Dananjaya, Kirti, dan Parta. Dalam kisah pewayangan Jawa, Arjuna dikisahkan sebagai kesatria yang suka berkelana, bertapa, dan berguru. Ia berguru kepada Resi Drona di perguruan Sukalima dan Resi Padmanabha di pertapaan Untarayana. Selain itu, Arjuna juga pernah menjadi seorang Brahmana di Goa Mintaraga. Sosok Arjuna yang pendiam, sopan santun, lemah lembut, teliti, cerdik, dan sekaligus pemberani menjadi contoh suri tauladan di zaman sekarang. Kesetiaannya kepada saudara-saudaranya sangat teruji untuk tetap menjadi bagian dari Pandawa dalam keadaan apapun. Pengorbanannya terhadap saudara dan kerajaan juga bagian dari pembelajaran yang harusnya bisa diambil hikmahnya oleh mereka yang hidup di masa sekarang. Terima kasih sudah klik video kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen jika Anda menikmati konten ini. Sampai jumpa di video berikutnya.